welcome to Podcastku with our famous host here, Mr. Gatot. Ya, with the tagline, knowledge is in my hand. Pengetahuan dalam genggamanku. Pengetahuan dalam genggamanku. Keren ya pembukaannya ya teman-teman ya, sobat. Dulu, Pak. Ya. Jadi sobat pembelajar ya, kita akan lanjutin ngobrol-ngobrol yang dulu tentang tentang bagaimana kita belajar bahasa Inggris ya di era yang ini kan sudah berkembang sejauh ini di era 4.0 ini ya Mbak Evi ya. Belajar bahasa Inggris itu sekarang semakin semakin mengglobal. Semua orang anak kecil pun sudah belajar bahasa Inggris. Betul. Anak saya aja campur-campur sekarang karena dari YouTube. Betul. Tapi buat sebagian orang Indonesia terutama yang mungkin tidak di perkotaan, tentu masalah kepedean dalam belajar, terutama menggunakan bahasa Inggris di pergaulan sehari-hari ini masih menjadi masalah di sebagian besar mungkin sobat-sobat pembelajar juga, terutama yang di daerah-daerah. Gimana ini membangun PD agar agar kita suasana keinginan belajarnya, semangatnya itu akan tetap terjaga gitu. Well, it all depends on your environment or your context. So we have to build our environment first or kita mencari lingkungan atau environment yang membuat kita jadi enak Okay. ya untuk nyaman Yeah. menggunakan, karena bahasa itu kan masalah komunikasi Yeah. Komunikasi kan konsensus antara Betul. mereka yang berkomunikasi, yang Yeah, exchanging yeah. messages gitu. Benar. Kalau ketemu teman yang partner yang oke ya asik aja Oke. gitu ya kan. Atau bikin misalkan English Day di rumah gitu mungkin dulu ya. di KU WI ada Yeah. Pak hari Jumat bikin English Day tapi nggak jalan. So why right now we have to continue it? Of course, why not? Yeah. So we Eva jadi dari rumah terbebas. Ya kalau perlu Zoom seminggu sekali bahasa Inggris. Tapi benar ya, kita menciptakan atau mencari environment untuk yang mendukung suasana pembelajaran. Betul, itu ya. Pak. Kalau nggak nemu ya we create our Yeah. own gitu. Karena itu namanya immersion Pak. We Yeah. immerse with the language. Jadi Okay. menciptakan ya dari input sampai production Yeah. kita ciptakan sendiri Iya. aja gitu. Saya juga baru menyadarinya itu sekarang nih Mbak ya. Dulu di STAN itu kan ada dulu SPEC ya, STAN Prodip English English Conversation Club kalau nggak salah. Club, ya. Iya kan. SPECC. Iya, itu dulu kita ngelihat ini orang-orang sok ke Inggris gitu. Iya. Tapi sekarang teman-teman saya yang dulu ikut itu bahasa Inggrisnya at least dibandingkan saya nggak ada apa-apanya itu. Keren-keren Jadi mereka ya. jago ya, makin Iya, karena gitu ya, dulu makin terasa mereka kan menciptakan tapi saya pun juga belajar dalam bahasa juga tapi bukan bahasa Inggris. Saya memaksakan diri seperti itu juga. Misalkan kayak bahasa Padang, saya sih sakete bisa gitu kan. Itu karena ada temen Minang yang sering jalan sama saya paksa ngajarin saya bahasa Minang gitu. Jadi nggak bisa pun saya paksa dia bahasa Tegal, bahasa Bali gitu. Kalau Jadi sekarang dites bahasa Minang bisa ya Pak ya? ya sakete lah. Emang bahasa kalau jarang diulang-ulang Iya, lagi iya. memang berkurang gitu. Iya. Seperti saya kan sudah 5 tahun ini ya kelas bahasa Inggrisnya kan sudah berpindah ya. Kita nggak mengajarkan preparation untuk Oke. TOEFL itu. Jadi sekarang ganti Tetep. pelajaran yang lain. Kelas Oke. bahasa Inggris berkurang ya. Tapi tetap aja saya bisa create environment buat Iya. saya. Jadi masih ada lah. I still have it gitu. Iya. Tapi at least sekarang saya pede kalau di kantor ngomong bahasa Inggris. Jadi ada gurunya dan kalau saya keliru saya nggak malu gitu aja. Kalau saya tuh gimana ya Pak? Salah ya biasa aja. Orang bule juga banyak yang salah. Iya, bule Jadi banyak. Dan it's normal ya. Iya. It's just Dan banyak human. juga vocab yang di negara-negara tertentu itu ternyata beda-beda juga dan itu bukan halangan gitu. Betul. Misalkan saya kalau kayak orang India itu kan PD-nya ngomong bahasa Inggrisnya pede banget. Pakai T jadi T gitu Iya, kan. karena kepengaruh ini Pak dialek kita. Dialek. If you listen to me, I'm not really fully American English, right? Okay. But just like Asian English, saya pakai dialek Jawa ya kan. Oke. Jadi masih ada tuh bunyi-bunyi Jawa, nggak mungkin. Kalau bisa saya mau 100%. pakai bahasa apapun tetap medok gitu. It doesn't really matter as long as yang important sounds itu kita nggak terlalu jauh dengan native speaker. Jadi Oke, iya, supaya benar. bisa ditangkap oleh mereka juga gitu kan. Iya sih. Betul. Bener sih, waktu ponakan saya kan di Amerika di Houston itu kalau suka balik ke sini kayak gitu, di rumah itu ngobrol bahasa Inggris jadi saya jadi
kayaknya nambah vocab, nambah itu, tapi begitu dia balik lagi ya itu balik lagi susah gitu. Betul di trigger kayaknya Pak Gatut ya. So nanti kita coba ya, kita hidupkan Iya, makanya lagi. kayaknya PR kita harus dihidupkan deh di tempat kita ini, Mbak. Nah, tapi ini sama kalau ini kan sekarang kalau ada fenomena sosial mungkin Like what? di kalangan anak-anak muda, anak-anak milenial seringkali kalau ngobrol biasa ini campur-campur bahasa Inggris itu. Misalkan pakai which is gitu. Which is ini kayak gitu. Ke Inggris ya Pak ya gitu kayak. Jadi campur-campur kayak gitu tuh. Basically saya bisa ini sebenarnya, tapi but itu. And then ini kan ini apa Bang? Sekarang anak-anak muda banyak yang suka pakai gitu ya. For me, it doesn't really matter. Kalau saya nggak masalah, Pak, karena tergantung mereka exposure-nya kan. Sekarang kan lebih banyak dapat input bahasa Inggris kan. Mereka nonton YouTube lebih banyak dari kita. Dulu kalau kita dapat kaset listening mah susah banget Pak, itu harta karun gitu ya. Kalau kita pakai radio aja SW nyari gelombangnya, radio Australia itu. Buka HP udah langsung YouTube dan lain sebagainya. Jadi secara ini mereka sudah dapat masukan bahasa. Jadi kadang-kadang terjadi namanya kalau itu disebut code mixing ya. Jadi campur aduk bahasa native dengan bahasa yang dia pakai second language yang dia punyai gitu ya. Seperti saya pun kan kita juga punya code ini ya mixing. Saya kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia campur Jawa itu kan mixing juga. Nggak apa-apa itu ya sebenarnya. It sebenarnya. doesn't really matter karena tujuan komunikasi kan supaya message-nya nyampe. Kadang-kadang supaya cepat nyampe. Kalau nggak ketemu equivalent terms in Indonesian langsung aja pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu karena sering banyak ada beberapa term yang dicari bahasa Indonesianya susah gitu ya. Apalagi konteksnya kita udah teknis ya. Kemudian special term tuh nggak mungkin diterjemahkan. Jadi pastilah kita akan mixing gitu ya. Dan malah sering kali kalau di Indonesia kan suka aneh Mbak ya. Misalkan kayak gender mainstream ya. Itu sampai sekarang saya dengarkan pengarus utamaan gender itu kok jadi aneh. Apalagi kalau ditulis pengarus utamaan gender, Pak. Kalau orang Jawa kan taunya gender. Alat musik. Jadi suka malah aneh gitu. Tapi oke juga sih, bener ya. Aku juga sering nyampur-nyampur bahasa Jawa kayak gitu dan malah justru kalau campur bahasa Jawa itu pun saya sadari saya harus membangun itu agar anak saya sedikit tahu bahasa Jawa gitu. Betul, Karena menurut penelitiannya UNESCO 2019 kemarin, setiap 2 minggu sekali itu satu bahasa itu hilang. Karena efek globalisasi sekarang itu. Semua orang cenderung memakai bahasa yang kayak bahasa Inggris, bahasa-bahasa itu. Bahasa itu jadi lebih stronger gitu. Jadi bahasa Jawa, bahasa Jawa ini PR kita ini buat anak-anak kita ini. Jadi penguasaan bahasa secara sampai advance itu penting ya. Setelah itu Anda mau mix switch malah itu nggak masalah asalkan Anda sudah menguasai sampai advance gitu. Kayak bahasa Jawa kan Bapak bisa ini ya ngoko, kromo dicampur juga. Tapi kalau kita melihat konteksnya kan nggak mungkin kita ini ya. Dan jangan salah sekarang bahasa kromo sama kromo inggil pun karena kita hidup di Jakarta, pulang kampung itu bisa dengerin ngomong nggak bisa gitu. Kalau saya masih bisa Pak, still have it. Jadi kalau suruh ngasih sambutan, suruh ngasih sambutan itu udah gimana ya, dengerin bisa gitu. Saya masih bisa karena saya kadang-kadang saya gunakan buat nulis Pak. Nah itulah gunanya production gitu ya. Dan nulis pun sekarang juga jadi masalah loh ke kalangan anak muda sekarang Mbak ya. Kalau dulu kan kita nulis surat itu kan kan bisa ya dulu ya. Ngaturaken kawigatosan dumateng Bapak Ibu ingkang sepisan gitu nulis mikir. Sekarang anak-anak copy paste gitu. Jadi aduh. Makanya orang tuh perlu menguasai sampai advance ya, sampai tinggi, tingkat tinggi. Setelah itu dia switch biasanya. Kalau orang sudah sampai advance itu switching Pak namanya. Jadi langsung mindsetku langsung mindset promo inggil, langsung ngomongnya full promo inggil bisa. Kalau saya tuh lebih banyak memang ini ya switching ya, code switching karena ini konteksnya saya ngajar bahasa Inggris. Tapi surprise loh saya kalau Mbak Evi itu orang Malang tapi bisa ngomong Jawa halus saja itu saya surprise sebenarnya. Kalau orang Jogja Solo biasa gitu kan. Tapi orang Malang gitu kan sampai bisa itu kan. Sama gini kok Pak, maos napa penyebar semangat. Penyebar semangat. Ini majalah bahasa Jawa ya teman-teman. Dulu ada pelajaran kamu masih ada, saya langganan nasi di rumah. Oh iya bagus lah. Tapi ya semakin tipis itu. Jayabaya itu saya baca. Boyo-boyo gitu. Jayabaya penyebar semangat apa dulu? Malah jadi bahasa Jawa nih bahasanya ya. Oke, mungkin kalau ini kembali ke bahasa Inggris lagi nih Mbak.
kalau tadi majalah bahasa Jawa, kalau sekarang ya, kalau kita mau belajar bahasa Inggris yang apa ya, yang ringan kayak gitu, kalau ada link atau situs atau buku atau majalah yang mungkin bisa direkomendasikan buat sobat pembelajar semua mungkin. Wah, majalah saya sudah lama nggak baca. Saya baca tuh saya yang sukain gitu ya. Kalau saya lagi suka komik, saya baca komik ya. Bukan komik Miko in English itu kan. Kemudian kalau saya sukanya baca e-news ya, gosip gitu. Entertainment saya langsung first hand dari Hollywood gitu ya, bukan dari Detik gitu ya. Jadi apa yang saya suka masak, saya cari resep in English gitu ya. Kemudian kalau untuk bahan ngajar langsung cari bukunya Peter Senge itu cari yang bahasa Inggris. Jadi untuk yang mendukung pekerjaan kita sehari-hari kita kalau di pekerjaan saya memang cenderung biasanya meskipun ada buku terjemahnya, saya juga milih yang bahasa Inggris karena seringkali kalau baca terjemahnya itu agak susah memahaminya aja agak susah. Lebih seneng mengindonesiakan sendiri dari buku aslinya gitu biasanya. Pokoknya kalau dipakai kalau terutama saya Pak, nulis itu sangat membantu sekali ya. Nulis itu menggunakan mental vocabulary kita yang sudah disimpan lama bertahun-tahun, dipakai buat nulis tuh. Ini ya mungkin awalnya kita nulis summary dulu, setelah itu baru dibikin jadi artikel, setelah jadi bahan ajar, jadi apapun gitu. Itu kelemahan saya ya sobat belajar nulis. Nanti synthesize Pak, nggak cuma summary tapi synthesize, create something new dari yang sudah kita pahami untuk kita synthesize information gitu. Saya pun juga merasa bikin summary yang singkat aja, pada akhirnya dari summary itu pun nanti ketika kita diminta tolong untuk menjelaskan jadinya lancar sebenarnya gitu. Apalagi kalau itu pakai modal saya itu nekat, whatever will be lah gitu. 2 jam selesai. Workshop di Singapura bayarannya sama. Tapi dimasukin YouTube, saya nonton 30 detik, nggak saya lanjutin lagi, malu. Ya makanya kan kita ya, padahal orang lain membutuhkan informasi itu pasti. Saya ada beberapa YouTube yang bikin teman-teman luar negeri, ada yang dari Amerika, dari Singapura, masuk di YouTube, aku di tag, tak liatin 30 detik, jangan dilanjutin lah, bahasa Inggris saya parah, medok banget. Padahal orang lain senang dengan yang ya mungkin kita sendiri aja yang inhibition gitu ya. Iya, berarti masih masih ada mental block, malu gitu. Harusnya lepas aja kali ya. Aja Pak. Kalau sekarang saya ya bodo amat, yang penting dia paham orang yang membutuhkan juga. Kalau pas ngomong yang penting saya tahu, kamu tahu gitu. Seringkali malah saya menggunakan bahasa tubuh ya biasanya karena that's the point. Communication itu kan exchanging aja. We can use whatever we have with us itu. Saya sering motret orang kalau makan ke India, ke Kamboja itu, dia nggak bisa bahasa Inggris juga. Kayak gitu bisa jadi juga. Perbalan dipakai aja, semua yang penting jalan gitu ya. Communication. Oke deh. Oke teman-teman, menarik banget dan nggak terasa obrolan kita sudah lumayan memakan durasi. Kalau ngomong sesuatu yang menyenangkan pasti kita suka lupa waktu ya. Mudah-mudahan apa yang diobrolkan Mbak Evi tadi buat sobat pembelajar semua itu bisa menjadi satu trigger ya. Trigger itu pemicu, bukan macran ya. Mentang-mentang trigger bahasa Indonesianya macran, salah ya. Plesetan gitu. Kita lanjutkan di episode berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Tetap stay tune di podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku. Terima kasih Mbak Evi.